Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman, pada video kali ini ya gue mau sharing pertanyaan atau enggak pendapat yang ada di kolom komentar YouTube teman-teman. Sebelumnya gue ucapin terima kasih berkat teman-teman semua gue masih bisa upload di channel ini teman-teman. Nah, ini ada menarik nih teman-teman. Ya, ini berhubungan dengan BPJS. Memang terkesan gampang. Jadi ada pasien gua diabetes di Jakarta Utara, dia komen kayak apa namanya? Gue suruh ke rumah sakit cuman menolak gitu teman-teman. Nah, terus ada yang komen gini. Memang terkesan gampang. Anda bisa bicara masalah seperti ini harusnya dibawa ke RS atau dokter. Mungkin orang itu bukan tidak mau ditangani di RS atau dokter. Bisa saja masalahnya dari biayanya. Tidak semua orang itu mampu, tidak ada orang yang mau sakit, semua orang juga maunya sehat atau sembuh. Satu lagi, pernah nggak Anda melihat perbandingan pelayanan rumah sakit atau dokter antara pengobatan gratis pengguna BPJS? Contoh, di depan pengobatan non BPJS gratis. Paham maksud saya kan? Bahkan saya pernah melihat ada seseorang datang ke RS dengan kondisi yang darurat, urgent. Dibiarkan pihak RS hanya karena dia menggunakan sistem pengobatan BPJS sampai orang tersebut meninggal di tempat karena terlalu lama menunggu penanganan dari dokter RS. Miris sekali. Ya, ini nih gue sharing ya, nih kayaknya orangnya marah banget kalau gue ngomong gitu ya, karena kasus diabetes yang gue tanganin emang harus dibawa ke RS. Gue kalau bilang ini nggak bisa ditangani budi, udah harus amputasi ya, karena ada beberapa pasien memang kalau kondisinya jelek ya gue bilang jelek teman-teman ya, karena memang progresnya kurang bagus untuk luka. Nah, ini dia ngomong gini nih, gue bales di paragraf yang pertama dulu ya. Memang terkesan gampang Anda bisa bicara masalah seperti ini. Mungkin orang itu bukan tidak mau ditangani di RS, bisa saja masalahnya dari biayanya. Tidak semua orang itu mampu, tidak orang juga yang mau sakit. Ya, teman-teman, ya ini adalah masalahnya meremehkan penyakit. Pasien ini dari dulu udah sakit gula dan tidak pernah berobat dan tidak pernah minum obat teratur, teman-teman. Ya, jadi pasien ini udah almarhum teman-teman sekarang ya. Jadi banyak pasien yang udah tahu sakit dia tuh nggak mau berobat, jadi minum obatnya kalau sakit doang. Ini orang Indonesia kayak gitu kebanyakan. Nanti giliran udah sakit parah ya datang ke rumah sakit ngantri marah-marah dan lain-lain ya, petugas kesehatan dan petugas medisnya diomel-omelin ya. Bukan masalah nggak punya uang ya. Jadi keluarga ini teman-teman ya, apa namanya, aduh gue jadi sedikit emosi kalau mau ngejawab ini. Jadi keluarganya nih kayak nggak peduli teman-teman. Bahkan si ibu ini tinggalnya tuh sama saudaranya, anaknya nggak ada yang ngurusin sama sekali. Ya setiap orang memang punya masalah yang berbeda. Di video-video gue hanya menyampaikan ya apa yang memang harus gue sampaikan gitu. Ya kalau memang harus dibawa ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit. Kalau memang harus di apa namanya rawat luka di rumah aja bisa ya bisa gitu. Nah pada pasien ini tuh ya memang dia nggak mau ke rumah sakit ya. Pertama nggak ada keluarga yang nungguin ya, adanya saudara, dia ini pun tinggal di rumah saudaranya pun ini menurut gue baik banget teman-teman ya, tapi anaknya kemana nggak tahu teman-teman. Anaknya cuma datang ngelongok pulang, datang ngelongok pulang. Buat lu yang sedang rawat orang tua atau nggak keluarga ya, terus apa namanya lu nggak peduli lah, lu brengsek banget pokoknya orang-orang yang kayak gitu ya. Durhaka lu pokoknya, nanti masuk neraka gua apa namanya, gue sumpahin ya, karena itu nanti akan berbalik ke diri lu sendiri. Jadi aduh gue jadi emosi nih jadinya kalau inget cerita apa namanya pasien gua. Nah terus ini juga apa namanya, pas ini ada yang komen lagi ya, yang ini nih, satu lagi, pernah nggak Anda melihat perbandingan pelayanan rumah sakit BPJS dan pengguna non BPJS? Paham kan maksud saya? Waduh nih gue jadi sedikit emosi ya. Gue paham karena gue kerja di rumah sakit dan sebagai perawat. Kalau lu komplainnya tuh ke BPJS teman-teman, bukan ke tenaga medis atau enggak tenaga kesehatan ya. Kenapa? Biasanya ada pasien datang nih, gue sendiri ngalamin ya, ada pasien datang, gue tenaga kesehatan dan gue pengguna BPJS dan gue juga ikut antri. Kalau rumah sakitnya penuh teman-teman, itu biasanya tenaga kesehatannya tuh di luar batas kemampuan teman-teman. Biasanya pasien itu udah harus kita rujuk ya, Bu silakan cari rumah sakit lain. Bukannya ditolak karena kapasitasnya itu sudah tidak muat ya, kasarnya udah meluap gitu ya. Makanya biasanya pasien ketika datang bed full ya, itu biasanya disuruh ke rumah sakit lain ya. Tapi di masyarakat awam ya, datang ini pasti karena BPJS, bukan karena itu, biasanya karena bed full ya. Itu yang gue tahu, ini pengalaman gue nggak tahu kalau teman-teman punya apa namanya pengalaman lain, silakan cerita di kolom komentar.
Nah, terus kedua udah diedukasi, tapi biasanya keluarga tetap mau nunggu penanganan dulu yang pertama. Sedangkan di rumah sakit juga pasiennya full nih, kemungkinan ya. Nih gua kan hanya pengalaman gua aja ya. Ya terus ya otomatis pasien yang baru datang otomatis juga akan terlantar gitu. Nah, ketika kondisinya makin lama makin memburuk, nggak dapat bed, ini akan repot teman-teman. Gue pribadi pernah pasien udah gue bilang gue udah bilang, bu kayaknya ke rumah sakit lain aja, pokoknya tetap mau di sini. Ya akhirnya gue bilang dokter, ya udah, kata dokter kalau mau nunggu ya tanda tangan biasanya. Ya apapun yang terjadi ya kita ya pokoknya atas permintaan sendiri, kalau keluarganya memang mau nunggu di situ aja, nggak mau kemana-mana. Apa yang terjadi ya 20 sampai 30 menit kemudian dia langsung asmanya jadi status asmatikus. Jadi dia engap, akhirnya apnu, RJP di lantai, akhirnya pasien yang full bed itu teman-teman yang masih bisa disuruh duduk, pindahin ke bed, dipompa, akhirnya yang lewat. Jadi sebenarnya di rumah sakit teman-teman kalau mau komplain tentang masalah pelayanan BPJS, datangnya tuh ke kantor BPJS-nya, jangan ke rumah sakitnya. Nggak ada gunanya lu ngomel-ngomel ke perawat sama dokter, karena dokter tuh nggak ada hubungannya sekedar yang di pikiran orang-orang pasti wah nih pastinya duitnya mulu. Dokter sama perawat yang gaji tuh rumah sakit teman-teman, bukan pasien gitu ya. Terus juga kalau lu mau komplainnya mendingan jangan ke perawat sama ke dokternya, mending lu langsung naik ke manajemennya, pelayanannya kurang bagus nih rumah sakitnya gitu. Jadi bukan seakan-akan tuh nolak ya. Kadang-kadang juga banyak juga nih masyarakat di kita yang cuman batuk pilek datangnya ke UGD, ya nanti UGD-nya penuh disuruh ke rumah kan karena kalau BPJS itu kan ada fasilitas kesehatan, ada vaskes 1, 2, 3. Nah itu tuh harus berjenjang teman-teman. Disinilah yang memang repot di Indonesia teman-teman. Ya jadi kalau mau komplain silahkan ke kantor BPJS-nya, jangan di rumah sakit marah-marah. Karena apa? Karena ganggu ketenangan pasien yang lain teman-teman. Ya kan, apalagi apalagi sampai ngomel-ngomel ke perawat ya, ke dokternya. Ya dokternya juga udah banyak pasien, perawatnya juga udah selalu kasih obat ini itu, ngatur infus, ngatur ngisi buku status dan lain-lain. Ya ini lagi malah diomel-omelin dan lain-lain. Ya sepengalaman gua ya sebanyak apapun pasien gajinya tuh nggak ngaruh teman-teman. Ya biasa-biasa aja, sama aja. Ya pasien banyak pasien sedikit, yang gua alamin tuh ketika gua kerja di rumah sakit pemerintah gajinya sama aja teman-teman. Ya jadi bukan karena jujur aja ya gue malah seneng yang ngelayanin tuh yang orang-orang Mr. X gelandangan nggak ada keluarganya. Gue lebih seneng, lebih care ke pasien-pasien kayak gitu. Ya pertama nggak bawel, ya terus juga enak diajak ngomongnya biasanya, dibanding orang yang ya kaum mendang mending gitu kan, udah komplainnya segede gaban ya kan, begini begitu ya, pokoknya bikin sakit hati malahan. Ya sering banget gue bahas ya, gue mohon maaf banget ya kalau di video ini tuh gue agak sedikit emosi kalau bacanya ya, karena ini kan hanya dari satu sudut pandang ya. Ya silakan kalau teman-teman punya pengalaman lain silakan komentar di kolom komentar. Kalau mau komplain pelayanan BPJS lambat, silakan ke kantor BPJS-nya. Karena percuma lo ngomel-ngomel ke dokter sama perawatnya. Karena itu adalah sistem BPJS, bukan sistem dokter, teman-teman. Ya silakan komplain ke BPJS-nya. Sekian videonya kali ini dari gua, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.